di sini untuk materi-materinya ini terkait tentang kesehatan lingkungan pemukiman, baik pemukiman pedesaan dan pemukiman perkotaan serta pemukiman tradisional yang kita bahas. Untuk praktikumnya juga sama. Praktikumnya nanti kita akan checklist keadaan tentang rumah sehat. Kesehatan ya, tentang apa sih pengertian kesehatan lingkungan. Tapi sebelumnya nanti coba Mas Mbak cari sendiri untuk buku acuannya, untuk yang dibaca atau literaturnya. Ini ada beberapa buku yang memang bisa dibaca, silakan nanti di perpustakaan, Mas Mbak bisa lihat buku-buku ini, atau mungkin di peraturan yang bisa Mas Mbak download di acuan dari perkuliahan kesehatan lingkungan pemukiman. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kesehatan lingkungan? Apa sih yang menyebabkan kita perlu mempelajari tentang kesehatan lingkungan pemukiman? Kalau kita bicara tentang kesehatan, itu tidak berarti bahwa kesehatan lingkungan juga yang bisa menyebabkan sakit dan sebagainya. Nah, di sini apa yang melatar belakangi selain pangan dan sandang itu merupakan perumahan itu sangat pokok dan pemukiman adalah salah satu kebutuhan pokok dari manusia. Jadi kebutuhan pokok. Sebentar. Sekarang lancar ya? Oke. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan lingkungan pemukiman, kita kembali lagi berpikir bahwa apa sih itu pemukiman? Kira-kira pemukiman apa sih? Itu merupakan salah satu kebutuhan pokok atau tidak? Oh lah, ini Bu Is sudah bergabung, ini Bu Is. Ya. Jadi apakah pemukiman itu masuk dalam kebutuhan pokok? Masuk enggak? Iya, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, iya. Aduh, aku kok jadi khawatir terdengar atau enggak ya? Bu Is, dengar saya enggak, Bu Is? Udah dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar enggak, Mas? Udah, Bu, ya? tapi putus-putus. Jadi, kalau kita putus-putus suaranya, masih putus-putus. Masih, Iya, Bu, Bu. ya. Masih, Bu. Masih putus-putus. Oke, gini aja. Ibu break bentar ya. Ibu tak coba ke perpustakaan. Ya, tak ke perpustakaan saja ya. Tak ke perpustakaan saja. Kayaknya di sini tidak stabil. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait tentang RPS, terkait tentang pembagiannya, kemudian ada praktek dan ada teori, 7 teori Bu Eva, Pak Bagiono, sama Bu Novita. Nanti untuk praktikumnya juga sama, yaitu Bu Eva, Pak Bagiono, sama Bu Novita. Ya, nanti Bu Eva 2 kali pertemuan, kemudian dilanjut dengan Bu Novita sama Pak Subagiono. Untuk materi-materi yang dipelajari di dalam mata kuliah kesehatan lingkungan pemukiman, ini terkait tentang pengertian dari kesehatan lingkungan pemukiman itu sendiri, kemudian kebijakan-kebijakan yang mendukung dari kesehatan lingkungan pemukiman, mesti ada kebijakan ya itu. Kemudian selanjutnya terkait tentang apa itu pemukiman pedesaan, kemudian pemukiman perkotaan, kemudian pemukiman tradisional. Nanti akan dijelaskan apa sih perbedaannya antara
pemukiman desa dengan tradisional. Sebenarnya nggak jauh beda ya Dek ya antara desa dan tradisional ya. Karena biasanya kalau tradisional itu mesti lebih ke arah pedesaan, pemukiman pedesaan. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari terkait apa sih perbedaan antara perkotaan, pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan. Kemudian kita akan mempelajari tentang rumah sehat. Yang dimaksud rumah sehat itu apa? Kemudian syarat-syarat rumah sehat apa? Itu nanti akan kita pelajari. Karena apa? Kalau lingkungan pemukiman kita tidak sehat, itu juga akan berdampak kurang baik terhadap kesehatan penghuninya. Sehingga kita harus mempelajari atau harus tahu apa saja sih yang memang berpotensi, lingkungan yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh lingkungan itu sendiri. Oke. Itu beberapa yang memang nanti akan kita pelajari, serta nanti untuk praktikumnya juga nanti kita sistemnya checklist ya, kita survei langsung ke rumah, kita melihat bagaimana sih rumah sehat yang baik, bagaimana rumah yang sesuai dengan standar, bagaimana sanitasi rumah yang sehat, itu juga nanti akan kita pelajari di praktikum juga. Jadi latar belakang dari kesehatan lingkungan pemukiman itu kita mencoba melihat dulu sebenarnya kalau kita mempelajari pemukiman ya, kesehatan lingkungan berarti lingkungan yang sehat itu sebenarnya lingkungan yang sehat yang ada di sekitar pemukiman. Anda tahu pemukiman? Tahu. Apa? Siapa ini yang mau menjawab? Apa itu pemukiman? Halaman yang maksudnya halaman yang dibangun rumah. Pemukimannya loh Mas, bukan pemukiman. Ada perumahan adalah sebagai dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, Bu. Nah, yang namanya pemukiman itu adalah suatu hunian. Nah, model dari perumahan itu ada beberapa macam. Ada memang yang memang perumahan dalam konteks memang sudah dibangun perumahan yang memang saling berdekatan. Ada juga perumahan-perumahan atau hunian yang hanya satu-satu. Itu nanti di lain tempat akan berbeda-beda. Kalau sekarang yang lebih ngetren kan memang perumahannya itu perumahan jenis-jenis yang memang couple ya, bersama-sama. Itu memang karena lahan yang kita sediakan sekarang atau ketersediaan lahan sekarang itu memang sangat berkurang, dan itu biasanya di mana? Biasanya ada di perkotaan. Itu salah satu contoh dari bentuk perumahan atau pemukiman yang ada di kota. Itu biasanya banyak perumahan-perumahan yang didirikan. Tapi sebenarnya tidak hanya di perkotaan saja. Sekarang perumahan juga banyak yang kembali ke desa ya. Iya enggak? Iya kan? Banyak sekali perumahan-perumahan yang memang menciptakan view-view desa sehingga dia kembali ke desa. Salah satunya karena apa? Yang pertama view-nya masih bagus. Kemudian yang kedua adalah harganya juga masih bagus. Maksudnya masih bisa terjangkau untuk para pengembang. Nah, karena aktivitas-aktivitas tersebut, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita mendirikan bangunan-bangunan, mendirikan beberapa perumahan, itu tetapi kita tidak melihat lingkungan sekitar kita. Ini yang nanti akan kita pelajari. Jadi kalau yang namanya rumah itu tidak hanya memikirkan huniannya saja, tidak hanya memikirkan bahwa rumah itu berdiri gitu saja. Tetapi harus juga dilihat sanitasinya, tidak hanya melihat yang penting saya membangun rumah. Tapi saya tidak melihat kiri kanan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang nanti akan dibahas. Karena apa? Jangan sampai kita menghuni rumah atau kita membangun suatu perumahan. Itu dampaknya sangat bahaya bagi penghuninya. Dalam arti bisa menyebabkan sakit pada penghuninya maupun pada sekitar penghuni itu sendiri. Nah sekarang apakah perumahan itu merupakan kebutuhan pokok?
rumah itu merupakan kebutuhan pokok? Iya. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jelas ya. Jadi selain pangan dan sandang, rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memang perlu diperhatikan. Nah, saat membangun rumah pun kita juga harus melihat apa? Melihat aktivitas dan sebagainya, interaksinya dengan keluarga dan lingkungannya. Karena apa? Saat kita mendirikan suatu rumah, kalau kita membangun suatu rumah, yang kita lihat tidak hanya rumahnya sendiri, tetapi interaksi antar lingkungan. Sekarang apa yang dimaksud dengan lingkungan di sini? Lingkungan rumah itu menurut Anda apa saja? Mungkin Mbak Esti bisa menjawab? Mungkin kayak kamar gitu-gitu bukan Bu? Apa Esti? Seperti kamar gitu bukan sih Bu? Nah, banyak sekali sebenarnya. Kalau kita bicara terkait tentang lingkungan di perumahan, lingkungan di hunian itu sebenarnya banyak sekali. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu ya. Jangan lupa ini untuk literaturnya. Nih, nah silakan nanti saya share aja ya. Nah ini literaturnya ya, bisa dari Ansur Anwar, pengantar kesehatan lingkungan. Saya nggak tahu di perpustakaan ada nggak Pak? Ilmu kesehatan lingkungan masih ada toh? Ada, jadi silakan untuk ke perpus kalau memang membutuhkan literatur yang ini sudah Ibu cantumkan, silakan untuk baca di sini. Dan terkait kebijakan, kalau kita bicara terkait kebijakan, mesti kita akan berhubungan dengan undang-undang yang memang mendasari ya, baik itu Kemenkes maupun undang-undang yang lain. Kalau kita pelajari tentang perumahan dan pemukiman, ya kita menggunakan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1992. Ini bisa Anda cari di Google juga, bisa silakan Anda download sendiri ya kalau untuk undang-undang. Tetapi kalau untuk buku-buku yang terkait tentang rumah sehat, terkait tentang kesehatan lingkungan, mudah-mudahan di perpustakaan kita sudah lengkap, sudah ada. Jadi Mbak-mbak dan Mas-mas nggak usah kuat. Tuh, ya saya lanjutkan. Nah, ini yang dikatakan pemukiman, suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga sebuah fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapannya yang berguna untuk kesehatan jasmani maupun rohani, dan keadaan sosialnya yang baik untuk keluarga dan individu. Jadi, kalau kita mempelajari tentang pemukiman, kita akan mempelajari semuanya. Karena apa? Dalam struktur pemukiman itu sendiri, itu tidak hanya satu fisik rumah, tetapi kita akan mempelajari tidak fisik rumah yang benar itu bagaimana sih? Bangunan yang benar bagaimana sih? Agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di belakang hari. Contoh, kalau kita membangun rumah, paling tidak struktur yang utama adalah fondasi, ya kan? Ada syarat tertentu. Nah, rumah itu dibangun dengan ukuran berapa, kali berapa, akan dihuni berapa orang, itu pun sangat berpengaruh. Jangan sampai dalam satu rumah, jangan sampai ya. Ini karena apa? Kita bicara terkait tentang kesehatan yang disebabkan karena faktor lingkungan dari pemukiman itu sendiri. Sehingga agar rumah itu sehat, di dalam rumah itu sendiri secara fisik harus benar, Dek. Yang pertama, dari segi bangunannya harus kokoh. Jangan sampai mencelakakan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, harus apa? Yang kedua, harus ada kamar mandinya. Itu juga nanti akan dilihat bagaimana kamar mandi yang sesuai dengan sanitasinya, bagaimana ada pembuangan limbahnya atau tidak, ada resapannya atau tidak, itu semua akan dilihat satu persatu. Itu kategori dari rumah sehat masalahnya. Itu dari rumah sendiri. Ada berapa kamar? Umpamanya ada 2 kamar. Penghuninya berapa? Ada 2 kamar ukuran 3x3 umpamanya. Penghuninya ada 20. Menurut mbaknya gimana? Menurut masnya gimana? Apakah itu sudah sesuai dengan standar? Tidak. Tidak, karena apa? Terlalu over ya, overload. Mungkin hanya 1-2 kali dalam kegiatan mungkin nggak apa-apa.
Tetapi kalau terus-menerus, jadi semua ada standar. Paling tidak ukuran 3x3 dihuni berapa orang kamar itu? 2 lah paling tidak. Tapi kalau sampai 10, bagaimana rasanya? Kadar oksigen pun nanti akan berebutan di sini. Kebutuhan oksigen setiap orang akan berbeda. Dan umpamanya dalam satu kamar itu dihuni 10 orang, akan merasa sesak, bernapas.